NSB 5100331700034. Surat keputusan pengasuh Pondok Pesantren Riyadhut Thalabah Sedan nomor 097 tahun 2022 tentang penetapan kelulusan santri Pondok Pesantren Riyadhut Thalabah Sedan tahun pelajaran 2021-2022. Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ujian akhir Mutakhorijat 8 Pondok Pesantren Riyadhut Thalabah Sedan tahun 2001-2022 dianggap perlu menetapkan kelulusan santri yang disesuaikan dengan kriteria kelulusan. 2. Mengingat Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pesantren. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. 6. Keputusan Pengasuh Pondok Pesantren Riyadhut Thalabah tentang penetapan kelulusan santri Pondok Pesantren Riyadhut tahun pelajaran 2021 memutuskan menetapkan keputusan pengasuh Pondok Pesantren Riyadhut Thalabah tentang penetapan kelulusan santri tahun pelajaran 2021-2022. Pertama, menetapkan kelulusan bagi santri tahun pelajaran 2021-2022 pada Pondok Pesantren Riyadhut Thalabah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini. Kedua, santri yang dinyatakan lulus bagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan syahadah sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, surat keputusan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kesalahan. Ditetapkan di sidang pada 25 Mei 2002, 24 Syawal 1443 Hijriah, pengasuh Pondok Pesantren Riyadhut Thalabah tertanda Haji Atib Munawir. Lampiran surat keputusan pengasuh Pondok Pesantren Riyadhut Thalabah Sedan nomor 097 tahun 2022 tentang santri mutakhorijat teladan dan berprestasi Pondok Pesantren Riyadhut Thalabah Sedan tahun 2021-2022. Nama: 1. Salsabia Takziah AU. Salsabia Takziah AU, tepuk tangan untuk Salsa. Desa Kliris, RT 4 RW 3 Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Nomor induk santri 2019098. Keterangan mutakhorijat teladan. Ini betul-betul mutakhorijat teladan. Kami harapkan yang bersangkutan maju naik di atas panggung. Ayo, mutakhorijat teladan. Ngadap. 2. Rizqatul Hasanah. Rizqatul Hasanah binti Sukirno, Desa Kuniran RT 3 RW 3 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Nomor induk 02019066. Mutakhorijat berprestasi. Tepuk tangan.
Inilah wajah mutakhorijat yang berprestasi dan yang teladan. Kami tambahkan mutakhorijat teladan ini benar-benar bisa diteladani. Dia selalu mentaati tata tertib pondok, tidak pernah melanggar. Bahkan dia selaku ketua kamar, kalau ada anak buahnya yang melanggar tata tertib, dia menangis dan menemui saya, minta maaf, tidak bisa menjadi ketua kamar yang baik. Saya benar-benar haru dengan anak ini. Ini pantas. Orang tuanya dari Kendal itu Hafid Al-Hafid. Dan ini berencana akan melanjutkan khotmil Quran. Tapi istirahat khotmil Quran di rumah dulu bersama orang tuanya, dan nanti tahun depannya lagi baru mencari pondok yang sesuai dengan keinginannya. Adapun mutakhorijat yang kedua, ini benar-benar berprestasi. Di antara sekian banyak mutakhorijat, ini yang diterima di perguruan tinggi satu-satunya dalam pilihan dalam acara senam PTN, diterima di perguruan tinggi Universitas Tidar Magelang. Ini satu-satunya di antara anak yang berprestasi. Demikian kami serahkan kepada protokol. Kepada wali santri atau yang mewakili harap menempatkan diri.
kaping 6 inggih punika sambutan pengasuh pondok pesantren Riyadhatul Thalabah Sedan. Dumateng panjenenganipun simbah Kyai Haji Adib Munawir wekdal saha panggenan kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa mawalah, wala khawla wala quwata illa billah. Fadilatal kuroma wa suada, para kiai, ibu nyai, jajaran pengurus Yayasan Riyad, pembina, pengawas, PLH, bapak-bapak guru dari keluarga besar Riyad, dari RAMI Sanawiyah Aliyah, ibu wali santri yang jauh-jauh memerlukan hadir, serta bapak-bapak tamu undangan lainnya, dan tak lupa para mutakharijat yang sangat kami banggakan. Dateng riki kula matur minangka orang yang dituakan dari pondok pesantren dan madrasah diniyah Riyad. Acara ini memang acara dwi tunggal, yang punya acara adalah pondok dan madrasah diniyah. Pondok dan madrasah diniyah ini adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Diniyah yo pesantren, pesantren yo diniyah. Maka kami sampaikan terima kasih kepada para madrasah diniyah yang hari ini menyerahkan kepada saya untuk matur di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang pertama kami panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua kenikmatan yang dilimpahkan kepada kami berdua, pondok pesantren dan madrasah diniyah, yang kali ini dapat menyelenggarakan haflah akhir sanah mutakharijat yang ke-8. Lah ujung-ujung ke-8, yang ke-7 ya tidak pernah. Kami setiap tahun mengadakan acara haflah akhir sanah, namun terbatas di dalam ruangan tertutup, di dalam aula madrasah sendiri, dan tidak mengundang wali santri, tidak mengundang undangan lainnya, terbatas hanya santri saja, sehingga acaranya sangat singkat dan khidmat. Tapi kali ini anak-anak atas permintaannya kepengin ngawontenaken haflah akhir sanah terbuka di hadapan umum, tapi masih terbatas. Yang diundang wali santri saja, wali santrinya mutakharijat, yang wali santri lain tidak diundang.
Maka kami maaf apabila ada wali santri yang tidak diundang di dalam acara haflah ini. Mutaharkat yang kedua, kami matur nuwun sanget datang para wali santri, para tamu undangan sedaya ingkang kersa ngrawuhi mengayu bagyo haflah akhir sana, sekaligus memberikan penghormatan, penghargaan, support kepada para santri mutaharijat sehingga nanti menjadi semangat dorongan baru untuk melanjutkan studinya di jenjang yang setingkat lebih tinggi daripada pesantren ini. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Kemudian kami haturkan mutaharijat ini sebetulnya 32. Ini hanya mutaharijat ini hanya anak yang lulus aliyah dan lulus sanawiyah tapi tidak melanjutkan di madrasah aliyah Riyadh. Jadi masih ada beberapa anak. Ada berapa itu ya? Ada banyak. Kalau 10 ada. Yang sudah lulus aliyah, lulus diniyah kelas 3, tapi tetap berada di pondok untuk melanjutkan madrasah aliyah Riyadh. Tidak termasuk mutaharijat ini. Ini mutaharijat yang sudah lulus aliyah, ingin melanjutkan perguruan tinggi, ingin melanjutkan mondok, tahfidz dan sebagainya. Dan mutaharijat dari kelas 3 sanawiyah yang ingin pindah sekolah di sekolah lain dan pondok pesantren lain, ada juga yang ingin hanya tahfidz saja. Kita doakan mudah-mudahan cita-cita anak-anak ini bisa sukses di dalam pendidikan dan termasuk juga sukses di dalam membangun rumah tangga. Amin Allahumma amin. Para ibu-ibu, bapak-bapak, putra panjenengan sampun 3 tahun wonten ingkang sampun 6 tahun datang riki. Dipun pasrahaken dhateng kula. Alhamdulillah kula saking kula wentah putra panjenengan sak kanca. Menika sampun rampung anggenipun sinau wonten riki. Kula wangsulaken malih dumateng panjenengan supados dipun didik, dipun lajengaken studinipun wonten ing jenjang-jenjang ingkang langkung inggil malih, wonten perguruan tinggi, napa wonten pondok pesantren, wonten pondok tahfidz dan sebagainya dan sebagainya. Putra-putra ingkang sampun mapan melampah pelat pendidikanipun, wis pinter, wis ora usah wali murid merintah. Kalau ada anak yang seperti ini, yang seperti tadi Salsabila, itu betul-betul saya kagum dengan ketekunannya. Jamaah mesti paling awal datang dan pulang paling akhir. Itu Salsabila. Tidak pernah melanggar tata tertib yang berarti. Tadi saya katakan dia saya tunjuk jadi ketua kamar. Ada anak didiknya, anak kamarnya, anggotanya melanggar. Itu yang minta maaf tidak anak buahnya yang melanggar, tapi dialah yang minta maaf kepada pengasuh. Perlu ketemu saya minta maaf, tidak bisa menjadi ketua kamar yang baik. Itu katanya. Betul-betul saya haru dengan anak ini. Dan ini dia punya cita-cita tahfidz Quran setahun ini di rumah dan tahun berikutnya untuk meneruskan pelajaran tahfidzan Quran di pondok lain yang sampai sekarang belum bisa ditentukan. Anak ini kami coba kemarin setelah menghafalkan beberapa ayat yang terkenal, al-populer, masyhur seperti Waqiah, Yasin, Tabarok, Al-Mulk,
juz-juz amma, surat-surat amma. Saya beri waktu untuk menghafalkan surat Al-Kahfi dalam waktu yang relatif singkat, 15 hari atau berapa ya saya lupa. Itu begitu maju, sama sekali tidak ada yang salah, mulai awal sampai akhir. Maka saya setuju sekali kalau pengurus menunjuk Salsa menjadi santri teladan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, saya tidak ingin memberikan tausiah. Nanti yang memberikan tausiah adalah Bapak Amir Mahmud dari Pamotan. Saya ingin menyampaikan profil pondok pesantren Riyad itu koyo ngopo. Pondok pesantren Riyad koyo ngopo. Sementara ada orang yang mengatakan pondok Riyad itu pondoke bocah sing mangan turu tok. Ora sinau, ora apa-apa, mangan turu tok, mulane lemu-lemu. Dan sementara ada yang mengatakan santri Riyad itu santri sing bebas keluyuran. Padahal saya dan pengurus berusaha ketat sekali. Ketat, anak yang akan izin keluar untuk ke toko depan saja harus izin pengasuh. Dan setelah itu memberitahu pengurus bahwa saya sudah izin pengasuh. Tapi dikatakan setengah keluyuran tuh endi bebas. Maka saya akan menyampaikan profil pondok pesantren Riyad agar semuanya jelas. Memang saya menganjurkan kepada anak-anak, kowe ning pondok mangano sing enak, turu sing kepenak. Maksud saya mangan enak itu lauwe ora lau sing enak-enak, tapi lauwe kaliren atau ngeli. Gue nak ngeli mangan ora tanpa lauk tapi wis enak. Iku maksud saya, gue nak mangan enak. Turu ya turu sing kepenak. Artine ora orang ngantuk tenanan ojo turu. Maka anak-anak membuat kaos, seragam kaos, di belakang ditulis santri iku kudu mangan sing enak, turu sing kepenak. Ngisore ditulisi Abah Atib. Ngono iku sing ngongkon sapa? Ini salah satu anjuran, memang anjuran saya. Profilnya sekarang begini. Pondok ini saya dirikan, saya rintis sejak tahun 2011. Latar belakangnya, kronologinya, saya sering menemui siswa aliyah kelas 3 waktu itu, kelas 9 yang sekarang. Kalau akan ujian akhir tahun, ujian nasional, itu bledakan, wedina ora lulus, nganti sekolah ngadakan les khusus untuk madrasah aliyah kelas 3. Tapi murid-muridnya yang mondok di tempat lain, di pondok pesantren yang di luar lingkungan Riyad itu tidak diperkenankan les. Katanya waktunya berbenturan dengan kegiatan pondok. Sampai anak-anak menangis menghadap saya. Dan dorongan lagi dari masyarakat, Riyad itu wayahe gawe pondok pesantren. Saya merasa berdosa. Nak wis wayahe gawe pondok pesantren kok gak gelem gawe padahal bisa. Saya berdosa.
Maka saya nekat rumah dapur pawon Mbah Munawir yang waktu itu baru ditinggal sekitar 5 tahunan. Saya bongkar. Di samping keadaannya memang sudah tua, kayu-kayunya sudah banyak yang ropos. Saya bongkar, saya renovasi, saya buat pondok pesantren 2 kamar saja. Selesai dalam tahun 2011. 2012 saya buka umum untuk pesantri Riyad yang ingin mondok. Ternyata hanya mendapat santri 7. Iya, saya menyadari banyak aku urung pantes dipercaya karo masyarakat. Dikon dipasrahi ngramut anake masyarakat. Memang saya bukan alim. Saya tidak pinter, tidak alim, tidak apa-apa. Tapi hati saya terketuk untuk membuat pondok menampung anak-anak aliyah, anak-anak sanawiyah yang dari luar daerah yang putri. Lah kak lanang orang yang laki-laki itu kalau ngelaju kan masih mungkin. Cah lanang ngelaju mungkin, tapi nak cah wedok ngelaju itu rawan sekali. Tak umpamane lamun aku duwe anak ngelaju ngono aku ora tega. Saya buat tahun 2011. Setelah 1 tahun kamarnya 2, tahun yang kedua tambah, ingat saya jadi 27, tahun ketiga menjadi 47, tahun keempat 60 lebih, tahun kelima dan sebagainya naik terus sampai sekarang muridnya santrinya 195 anak. 190 anak itu berbagai daerah, yang kebanyakan dari Rembang sendiri, kemudian dari daerah Kabupaten Tuban, Kabupaten Pati ada, Kudus ada, dari Semarang ada, Kendal ada, Pekalongan ada, Brebes ada, dari Jakarta ada, dari Lampung Selatan ada, asalnya 7, sekarang kemarin sudah lulus 4, sekarang tinggal 3 atau 2 ya, tinggal 2. Dari Jambi ada, dari Batam ada, dari Padang Sumatera Barat ada. Itu santri-santri Pondok Riyad. Alhamdulillah sampai sekarang ada 197. Dan pendaftaran baru ini saya prediksi masih bertambah. Ini sudah 60-an. 60-an yang keluar 30, berarti tambah 30. Ini santrinya. Kemudian pengasuhnya. Santri sembunuh itu tidak bahas, apa yang mulang dia melaku apa surat cekun apa yang mulang dia. Tidak. Saya tidak ngurus pondok sendiri. Saya melibatkan semua keluarga saya sesuai dengan pesannya Mbah Munawir, wasiat Mbah Munawir. Sa anak putuku tak wajib ngrumati madrasah, ngurmati musola. Nak diterusno termasuk ngrumati pondok. Jadi kewajibane keluargane Mbah Munawir kabeh anak putune wajib. Jadi tidak tergantung saya tok. Sehingga Pak Afik yang dari Gandri itu saya libatkan ikut ngisi pengajian di pesantren ini. Seminggu 2. Pak Nadi ya iya, Pak Ansori ya iya. Di samping ada Pak Minan iya. Pak Minan itu. Dan masih lagi banyak. Bapak-bapak guru Riyad masih ada yang saya sudah tidak hafal ya. Untuk pengajian Qur'annya itu saya carikan ustazah atau guru ngaji yang hafidhah. Ada 3
yang hafidhah. 3 hafidhah, yang lain tidak termasuk, saya sendiri tidak hafidh. Jadi ada 4 kelompok ngaji Quran. Yang semua guru yang 3 itu hafidhah, yang 1 tidak hafidhah, tidak hafidh. Sekarang kegiatannya setiap hari yaumiyah. Pagi sebelum subuh sudah saya bangunkan, ada bel besar kring. Kalau saya sudah ngode dari rumah, tet, tet, pengurus nyaut, kring, buan terira karu-karuan. Semua bangun. Yang apa yang dilaksanakan? Resik-resik. Sebelum subuh itu, kasur kudu dilempiti kabeh, bantal ditoto, tunggano ning dhuwur rak ning dhuwur lemari. Sehingga berangkat jamaah kamar sudah bersih. Ini saya melatih kebersihan. Di samping melatih kebersihan, melatih kerajinan anak, taat aturan, ikut berjamaah subuh di musola. Ini kegiatan yang pertama. Kemudian jamaah itu kamar wis resik. Sudah ada yang dipel kamar itu. Jadi tidak seperti pondok kuno kumuh. Bantale meling-meling, iler do kantil ning bantal koyok pondok kuno, tidak, tapi ke kamar pondok saya ini betul-betul bersih. Kebersihan pondok saya tidak mengandalkan santri tok, tapi mengandalkan tenaga kerja. Kalau setelah Jumat santri roan, karena hari Selasa ada petugas khusus yang membersihkan kamar mandi, membersihkan kamar-kamar yang waktu ditinggalkan sekolah kosong, dibersihkan sehingga ruangan semuanya itu bersih. Sampai pernah ada wali murid Jatirogo yang datang, gawok pondok kok resike ngene. Ini mungkin pondok yang terbersih se-Asia Tenggara ini. Pondok Ente ngelem tenanan nganti berlebihan, nganti pondok terbersih se-Asia Tenggara. Boleh kalau Bapak tidak percaya, Bapak Ibu-ibu yang penasaran kaya ngopo le Mbak Adib jare pondok terbersih se-Asia Tenggara. Delok monggo pirsani. Sak mangke ugi saged dicek. Ini tujuan saya melatih supaya anak nanti dalam berumah tangga itu bisa menjaga rumah tangga yang bersih, tidak berantakan. Rumah tangga kadang-kadang udulan ngene santri, omahe kursine ting glintang ning dhuwur ana kathoke anake ana kabeh. Saya tidak ingin seperti itu. Dan kalian mencetak anak-anak supaya betul-betul bersihan menjadi kebutuhan pokok hidup. Ora kok angger urip ngono wae, pokoke urip seger waras gak, tapi bersih itu wajib, an-nazafatu minal iman. Ini tentang kegiatan. Setelah bangun habis jamaah, anak-anak siap-siap mempersiapkan diri, mengadakan persiapan untuk berangkat sekolah. Mandi, wajib mandi. Mandi kalau dulu Masya Allah saya sering ditegur sekolah, madrasah menegur. Kebanyakan anak santri pondok itu terlambat Pak sekolahnya. Alasannya antri mandi. Saiki alasan antri mandi sudah tidak boleh lagi. Saya siapkan kamar mandi itu, pondok ini ada 23 kamar mandi. Spektakuler itu, 23 kamar mandi.
Asalnya ada 15 kamar mandi, kemarin mendapat bantuan dari pusat 8 kamar mandi, 4 tempat cuci, 4 tempat wudhu, dan 2 tempat cuci tangan. Sehingga kamar mandi sekarang ada 23. Dan kamar mandi itu relatif bagus, cantik, betul-betul cantik, bersih. Koyok kamar mandi hotel kelas bintang 5. Jerene, ya ta ora? Lah iya. Kamar mandine hotel bintang 5. Betul-betul. Ora percaya buktikan. Sekarang juga boleh. Nak ora aku apano ya? Welehno. Ini tentang kegiatan. Setelah mandi berangkat sekolah jam 1, jam 2 anak pulang dari sekolah. Jamaah dulu, kemudian makan siang. Bar makan siang lagi istirahat. Dulu pernah saya laksanakan bar mangan, bar tangko sekolah, mangan, terus istirahat sedelok, madrasah diniyah masuk. Ternyata di dalam madrasah itu banyak yang tidur. Jadi akan mulai pelajaran itu dungaknya tidak dungak mau sekolah, tapi dungak mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Sekarang madrasah diniyah masuknya habis asar dipimpin Pak Gom itu sampai menjelang maghrib. Habis makan siang istirahat madrasah diniyah, kemudian maghrib. Sebelum maghrib kalau ada waktu bisa makan sore. Kalau tidak ada waktu jamaah dulu. Habis jamaah ngaji Quran. Ngaji Quran bersama. Oh ya tadi saya lupa. Habis jamaah subuh itu sarapane Quran. Saya wajibkan ngaji Quran secara musafahah kepada 4 guru yang semua hafidhah kecuali saya. Kemudian sekarang habis maghrib ngaji bersama surat-surat Yasin, surat Waqiah, surat Al-Mulk, dan surat-surat Juz Amma 2 hari seminggu. 2 hari seminggu. Kalau malam Jumat habis maghrib itu latihan tahlil. Ini kegiatan di pondok kami. Habis maghrib ngaji Quran tadi, habis ngaji Quran jamaah Isya. Jamaah Isya bar jamaah Isya ngaji kitab kuning sampai jam 8:30-9. Habis itu baru belajar. Belajar tidak hanya belajar, tapi belajar itu ada pendamping belajar. Saya menugasi 2 orang, mestinya kurang. 2 orang khusus untuk mengawasi, membimbing anak di dalam belajar. Itu alumni-alumni yang mengabdikan dirinya di pondok pesantren kami. Banyak alumni yang mengabdikan, yang menyetugas mengabdi di madrasah itu ada di pondok pesantren kami, yaitu alumni yang dulunya kuliahnya mendapat beasiswa dari PBSB, proyek bantuan santri berprestasi. Ada yang IAIN, ada yang IPS, ITS, ada yang IPB, ada yang STAIN, ada yang UIN dan sebagainya. Setelah lulus mengabdikan diri di pesantren Riyadh, sehingga membantu kami, meringankan kami untuk ngurus pondok. Jadi saya di pondok ini hanya pegang remote saja, remote sana, tak remote, kono, laksanakan, itu laksanakan, itu laksanakan. Jadi koyok mau nyekel remote.
Ora ana bocah sing nganggur. Ing ngono mbek ngono diarani jare mondok ngene Batu iku mangan turu tok, mulane lemu-lemu. Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah sebagian dari kegiatan rutin pondok. Kemudian kalau malam Jumat latihan tahlil. Kalau Jumat pagi nganggur tidak ada belajar, tidak sekolah, itu jam 9 saya adakan tahtimul Quran bin Nazar. Tahtimul Quran bin Nazar 1 juzan. Sehingga ada beberapa kelompok itu yang tidak uzur, yang uzur diwajibkan membaca berjanji bersama-sama. Baca berjanji. Orang apa yang uzur terus nganggur, dolanan dak, tidur dak. Tapi wajib baca berjanji bersama-sama. Jadi tidak ada waktu nganggur banyak. Waktu istirahat sedikit-sedikit sekali. Sono wae isih diarani jare mondok ngene batip mangan turu. Banyak isu-isu yang dilontarkan kepada pondok. Jadi ojo pondokno ning kono, kono tarikane terus wae. Apa sithik narik, apa sithik narik. Tidak. Nun sewu. Setahun yang lalu ini kronologinya begini. Saya bangun pondok, kronologinya begini. Pada waktu rame-ramenya COVID-19, seorang pengurus, 2 orang pengurus maju kepada saya. Bah, saya minta izin untuk mengikuti lomba. Lomba apa? Lomba jogo santri di dalam menangani COVID-19. Lah kapan lombane? Wekdalipun kantun enjang-enjang. Lombane ning ndi niku ombane online ngangge video. Kula nyuwun izin mendet foto gambar-gambar sekitar pondok. Ya kono barang sakarepmu. Dilaksanakan, langsung dikirim. Setelah dikirim 3 hari kemudian ada pengumuman Riyadh, Pondok Riyadh lolos 25 besar pondok pesantren se-Jawa Tengah. Yang mengikuti lomba jogo santri itu 96 pondok pesantren, Riyadh mendapat nomor 25. Tapi 25 itu nanti akan diseleksi lagi. Seleksinya ditinjau langsung, dimonitoring langsung oleh petugas. Sore mendapat pengumuman, ditanyakan kapan Pak surveinya, belum dijadwalkan. Pengurus merencanakan akan rapat mempersiapkan kalau ada survei. Besok pagi rencana rapat. Lagi barasar untuk pengumuman. Esok jam 8 saya baru keluar dari belanja dan mana itu. Sini sudah ada 2 mobil plat merah, plat TH. Dan petugas sudah moto barang, foto-foto pondok di foto ini kabeh. Dari mana ini Pak? Dari Semarang, dari Kanwil. Ingin survei pondok Bapak. Lah monggo. Foto ini kabeh. Gawok roh kebersihane. Oh bagus Pak ya. Makanya apa Pak? Makanya macam-macam Pak. Takok mangane piye, kesehatan piye, mandine piye, airnya dari mana, buang sampahnya di mana, tanya. Seminggu kemudian kurang lebih mendapat pengumuman Pondok Riyadh mendapat nomor 6 se-Jawa Tengah dan mendapat hadiah 125 juta. Jadi 120 juta itu kayane pengurus alumni sing mengabdikan diri di pondok. 120 juta disyaratkan harus membuat kamar isolasi COVID.
Di mana Pak? Wah sudah habis, tidak ada tanah gimana? Kalau di lantai 2 bagaimana? Ya boleh saja. Tapi Bapak tambahi banyak, tidak apa-apa, saya sudah biasa nombohi masalah pembangunan bantuan pemerintah. Saya katakan itu. Disurvei sampai 3 kali, dibuatkan gambar, tidak saya laksanakan, saya bingung. Tak gawe ndur angger wong ngelarang, jangan Pak, ampun Pak, makin dengan getun wingking. Lah piye pada tanah malih mawon. Akhirnya saya mencari tanah ukurannya 8 kali 24. Nak cara kene regane bungsu 50 juta, tapi waktu itu mintanya 150 juta. Tak tempuh, ya wes 150 juta lah. Saya bayar dalam waktu kurang dari seminggu. Jadi duit 120 juta tak tukono tanah wis 150 juta, wis badi 20 juta. Tapi saya masih ditekankan, diwajibkan membuat kamar isolasi. Seorang-orangnya 2 kamar. Tapi akhirnya saya nekat. Tanah yang beli 150 juta dengan ukuran 8 kali 24 itu saya buat kamar pondok 8 kamar 2 lantai 1 4 kamar ukuran 3,5 kali 7, lantai kedua 4 kamar 3,5 kali 7 masing-masing, dan lantai ketiga untuk ruang aula yang ukurannya 8 kali 24. Sampai sekarang pembangunannya sudah sampai finishing dan biayanya termasuk tanah sudah 850 juta lebih. Duit kondi. Alhamdulillah Pangeran sugih. Saya minta bantuan wali santri, tak surati, tak kandanin aku apa gawe pondok entake 700 juta. Tak minta bantuan seikhlasnya, alhamdulillah metu bantuan dari wali santri itu jumlahnya metu 23.600.000. Saya buat mulai bismillah la haula wala quwata illa billah, saya mulai akhir Syawal dinane njaluk paniam wis lali aku. Sampai sekarang sudah 1 tahun nggih Syawal. Ini tinggal finishing pembuatan resplang lantai 2 dan lantai 1. Pondoknya bentuknya representatif, kamar 1 dan yang lain bentuknya sama, ukurannya sama, perlengkapannya sama. Saya lengkapi dengan lemari-lemari baru semuanya. Lemari baru tak tukono tak 55 juta. Lemari ini baru. Burung perlengkapan lainnya. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Nuwun sewu, saya matur kalau wau mboten kok kula pamer mboten. Kula namung kebakaran jenggot. Pondok kok didarani mangan turu anake wong tak njar mangan turu ora dosa. Ya Mbak, tak njar mangan turu kowe. Mboten. Nak tak perintah mangan enak turu enak iya. Nggih. Tak perintah mangan enak turu sing kepenak. Abah Adib isore ngono. Iku sapa sing duwe nalar ngono iku sapa? Bapak-bapak, kula kinten tasih kathah acara. Oh nggih, kula kesupen iki. Sinaosa ngriki mboten pondok tahfidz, Pak. Tapi sebagai persyaratan lulus mutakharijat niku ada persyaratan. Syaratane kudu apal Yasin. Wis apal, Nduk? Sampun. Apal Waqiah wis, Al-Mulk wis, Ar-Rahman wis,
juz amma wis alhamdulillah entuk syahadah. Kalau Al-Kahfi baru taraf anjuran. Yang sudah hafal Al-Kahfi di antara sekian ini 2 anak tok. Yang satu sama sekali tidak salah, yang satu salah 2 tok, 2 kali salah. Jadi yang saya perintahkan menghafalkan Al-Kahfi itu saya betul-betul saya yang mempertimbangkan anaknya mampu hafal surat Al-Kahfi. Sehingga dalam aturan sehingga setor tanpa salah. Satu yaitu yang dipilih dari santri teladan mau itu memang orang tuanya hafid. Jadi betul-betul orang tuanya hafid dan menyerahkan betul kepada saya supaya dibimbing sehingga kalau ada sesuatu itu sering berhubungan dengan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.